Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita telah dibangunkan oleh Allah dari tidurnya atau kematian kecil, dan alhamdulillah pada saat ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat wajib, yaitu sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim yang kita cintai ini tanpa halangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menunjukkan sunnahnya sampai yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan tergolong kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah, sedikit karena tadi malam telah saya sampaikan, yaitu tentang meningkatkan, yaitu tentang sholat kita. Yaitu sholat kita akan saya sampaikan sedikit, yaitu apa atau hal-hal yang dapat membatalkan wudhu dari kita sudah betul dan lain sebagainya. Maka kita membenahi agar sholatnya kita sah, ini diawali dari wudhunya. Kalau wudhunya itu betul, insya Allah berarti sholatnya sah. Maka di sini wudhu merupakan kegiatan menyucikan diri, yaitu dari atas kecil agar bisa melaksanakan ibadah dengan sah seperti sholat, tawaf, dan ibadah yang sejenis. Wudhu seorang bisa menjadi batal ketika terjadi salah satu dari 4 hal, di antaranya yaitu 1, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Nah ini perlu kita cermati, perlu kita pahami. Ini ada yang 1, keluar sesuatu dari kubur dan dubur, yaitu umpamanya buang air kecil, kentut, itu berarti buang air besar, berarti kita tetap punya batal. Ini yang kedua adalah hilang akal. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara wanita dan laki-laki, ini dijelaskan nanti. Terus yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Nah, yang keluar sesuatu dari kubur dan dubur ini berlaku dari mazhab apa saja. Artinya mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Ini semua adalah memperlakukan hal ini. Pasti wudhunya batal kalau keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Nah, ini jelas. Kemudian ini di sini adalah menurut Syekh Salim bin Sulamir, adalah seseorang ulama mazhab Syafi'iyah, dalam kitabnya yang berjudul yaitu Syafi'iyah Najah. Ini menjelaskan hal-hal yang membatalkan tentang wudhu tersebut. Kemudian ini di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, ini ayat 6, bagian ini dari ayat 6, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, au jaa'a ahadun minkum minal ghaibi. Salah seorang, yaitu di antara kamu, kembali dari tempat buang air kecil atau buang air besar atau dari WC. Berarti tadi sudah wudhu tapi masuk ke kakus, buang air kecil, buang air besar, berarti wudhunya tetap batal. Nah di situ. Kemudian angka yang kedua yaitu bersentuhan kulit. Ini bersentuhan kulit ini antara perempuan dan laki-laki yang sudah dewasa. Ini yang sudah dewasa. Ini berlaku bagi mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Berarti kalau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka kemarin beberapa minggu lalu saya sampaikan apa bedanya mahram dan muhrim. Nah, di situ. Kalau muhrim, saya ulang sekali lagi, kalau muhrim itu adalah orang yang berpakaian ihram ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh di sana, itu namanya muhrim. Jangan sampai keliru. Oh, sampai jangan dekat-dekat, bukan muhrimnya, bukan itu. Nah, kalau mahram itu adalah saudara perempuan yang haram dinikahi. Ini berarti kemarin saya sampaikan
Maka hal itu bisa membedakan antara muhrim dan mahram. Kadang-kadang ustadzah sampai saat ini masih ada yang menyampaikan bahwa yang saudara yang haram itu namanya muhrim, padahal mahram. Jadi harus bisa membedakan. Maka kalau sudah berwudu, kita punya wudu adalah persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu wudunya batal. Ini berlaku bagi mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki dan sebagainya, ini ada yang tidak menggunakan itu. Seperti contoh, kalau kita tawaf di Masjidil Haram sana, dempet-dempet, gandeng-gandeng, ya tidak batal. Itu karena bukan memakai mazhab Imam Syafi'i. Kalau bisa menggunakan mazhab Imam Syafi'i, sering wudu wasa ini batal disitulah. Maka agar kita itu jelas seperti ini, maka kita harus memahami hal seperti berikut. Kemudian adalah yang keempat, yaitu menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Contohnya menjauh, umpama kalau sudah berwudu, kita sudah bersih, tapi nyenggol menyentuh kemaluan, itu adalah batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Berarti juga istilahnya sudah berwudu garuk-garuk kemaluan baik kubur atau kubur, itu adalah batal. Nah ini mau pakai yang mana, kita punya keyakinan masing-masing agar semua itu kita bisa tahu. Ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.